Hai semuanya, kembali lagi di Tilkul Stories. Omong-omong, apa kabar dengan kalian? Semoga perasaannya tenang selalu ya. Karena sekarang saya mau menceritakan film psikopat menjengkelkan, bikin greget. Lah kok bisa? Ya, jadi psikopat di film berjudul Call to Me Darling 2020, kalau tidak salah namanya, ya tidak seperti psikopat konvensional yang kalau biasanya korbannya langsung dibunuh dengan cara perlahan, entah itu dicungkil bola matanya, dicabut lidahnya, dicabut giginya, dikuliti hidup-hidup, digerek lah, di ini itu kan lah, di ini kan lah, dan lain-lain. Jadi mau tahu psikopat di film ini seperti apa? Ya udahlah, langsung saja kita ke intro dulu dong. Dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja tiba di depan rumahnya yang disusul oleh seorang pria yang terus memaksanya untuk melakukan sesuatu hingga pria tersebut pun pergi. Dan saat si wanita masuk ke dalam rumahnya, ia pun menelpon polisi karena merasa terganggu atas perilaku pria yang tadi. Namun karena polisi menanggapi laporan si wanita tidak penting dan bukanlah keadaan darurat, ia pun memutuskan teleponnya dan seketika itu pula si pria tersebut datang menculik si wanita. Dan ini dia Call to Me Darling. Hingga pada saat si wanita tersadar, ia sudah dalam keadaan terduduk dengan tangan yang terikat, dan wanita tersebut bernama Millie. Ya, karena pada dasarnya pria itu adalah seorang psikopat, ia pun memperlakukan Millie untuk mengatakan sebagai seorang layaknya suami istri, dan jika Millie tidak mengatakan yang ia minta atau salah pengucapan, maka psikopat tersebut akan memberi Millie listrik kejutan. Selesai menuruti kemauan psikopat tersebut, Millie pun diberi suapan makanan. Namun karena Millie tidak mengetahui makanan itu aman atau tidak, ia pun melepehkan makanan dari mulutnya dan psikopat memaksa memakan kembali makanan tersebut. Singkat cerita, hari lain pun berganti. Di situ Millie lagi-lagi diminta untuk melakukan hal yang sama di hari sebelumnya, dan karena Millie sudah bisa melakukan yang diinginkan psikopat tersebut dengan benar, ikatan di tangannya pun dilepaskan lalu meminta Millie untuk makan sendiri. Namun karena dianggap cara makannya terlalu berburu-buru, ia lagi-lagi disetrum. Emang bagong kan ini psikopat. Setelahnya Millie dibuat pingsan untuk dimandikan, dan saat si psikopat bagong itu pergi, ternyata Millie hanya berpura-pura pingsan lalu mengambil gunting yang tentu saja untuk berjaga-jaga. Dan saat psikopat itu kembali, ia pun membawa Millie ke kamarnya lalu kembali ke WC, dan disitulah ia melihat gunting yang ternyata diambil Millie. Dan pada saat kembali ke kamar, ia jelas aja lah Millie udah kabur. Namun pada akhirnya Millie lagi-lagi tertangkap oleh psikopat tersebut dan terlihat ia tidak memakai lagi topeng kuyutnya. Lalu pada akhirnya Millie lagi-lagi harus kembali di rumah psikopat sedeng itu. Saat di rumah, Millie diberi hukuman untuk menggigit sendok batangan dan ditambah setrum yang cukup mengejutkan. Setelah Millie sadar dari kejutan listrik, terlihat ia digerobakin sama seorang wanita bernama Zoe yang katanya ingin membantu Millie kabur dari rumah psikopat. Namun Millie memilih untuk kembali ke rumah psikopat tersebut yang entah apa alasannya. Saat psikopat itu tahu kalau Sui telah mencoba membantu Millie untuk kabur, Sui pun mengaku kalau ia cuma menguji Millie. Namun Millie mengatakan tidak, dan pada akhirnya psikopat mengambil cincin yang digunakan Sui untuk melamar Millie lalu menikah di 2 hari ke depan. Emang sedeng kan? Setelahnya terlihat Sui telah merobek gaun yang akan digunakan Millie, dan Sui yang mengira psikopat akan marah. Namun faktanya si gila kopet itu justru mengajaknya untuk rebahan. Tapi ternyata justru ia dicekik, dan saat hampir sakaratul maut,
Mili pun mengatakan kalau sebenarnya ia telah merobek gaun tersebut karena dengan alasan tidak ingin menggunakan gaun milik Sui. Saat di malam harinya ketika mereka berdua ingin tidur, terungkaplah bahwa Sui juga mengalami hal yang sama seperti Mili, di mana pada saat itu psikopat datang di kehidupan Sui seperti pria normal pada konvensional yang berlagak baik hingga menikah, dan pada akhirnya jiwa psikopatnya pun baru muncul. Singkat cerita, hari pernikahan mereka pun tiba, di mana pada saat itu Sui yang menjadi penghulu sekaligus saksi, sementara mereka berdua mengucapkan kata janji-janji ala kadarnya, dan tentu saja pernikahan ini sangat abal-abal sekali, ala-ala psikopat yang satu ini. Setelahnya terlihat psikopat itu menikmati cake brownies buatan Sui dengan lahap sekali, sementara Mili yang hanya senyum-senyum tidak memakan cake tersebut dipaksa oleh psikopat untuk memakannya, dan pada saatnya tiba-tiba ya, dengan beraninya Mili justru melempar kue tersebut di wajah psikopat, lalu psikopat tersebut melempar kuenya tepat di wajah Sui. BTW ada yang ketawa nggak? Sementara Sui menampol kue di kepala Mili seperti berikut ini. Dan ya, pasti para penonton banyak yang beranggapan bahwa Bang Kopat bakalan ngamuk dan kembali menyetrum Mili. Namun faktanya terjadilah party kue seperti ciwi-ciwi tongkrongan yang kalau temannya ulta, pasti tuh kue ditampol-tampol di mukanya. Ya karena mungkin mereka banyak beranggapan daripada masuk lambung terus jadi yang mendingan gua bedakin aja tuh mukanya si dia. Kan bisa heboh tuh sekelas, dan sementara mereka berheboh, sekalian aja gue videoin biar jadi story Instagram, kan nambah follower, dan tidak lupa dong jadi konten di TikTok. Wah, bisa tambah viral tuh, lumayan jadi gosipan netizen. Wow. Dan karena party kue dandanan margarin ala-ala Sui yang jadi japrot cake perang dengan diiringi soundtrack coveran musik copyright, jadi terpaksa saya harus menggantinya dengan musik copyright free yang sempat viral tahun lalu, yaitu ini dia. Semangatkan pagi dengan sari murni. Wah, sari murni, bentuknya bundar. Iya, ada osmo filternya untuk sari teh pilihan. Rasa dan aromanya lebih. Jeffrey next. Jeffrey next. Setelahnya mereka berdua pun on the way going is room, yang pasti kalian tahu kalau dua insan lekas mirage. Namun saat di perjalanan tiba-tiba saja Bang Kopat teler karena ternyata di kue tersebut terdapat racun, sehingga Bang Kopat pun marah dan mencekik Sui. Namun ternyata Mili mengatakan bahwa ialah yang telah membuat kue tersebut, sehingga dapat disimpulkan ia yang telah memberi racun di kuenya. Dan memang bisa saja karena dari tadi Mili senyum-senyum terus dan tidak ingin memakan kuenya, sementara Bang Kopat yang memakannya harus sakaratul maut saat itu juga. Sui yang cinta buta kepada Bang Kopat mati sekalian. Dan ya, memang benar saja karena pada waktu itu Sui juga segera memakan kuenya dan Sui pun harus dijemput oleh ajalnya. Terakhir, Mili pergi sejauh-jauhnya dari tempat itu dengan dipenuhi watados dan kemudian menjadi psikopat yang akan membantai para hidung belang di luar sana. Wow. Tamat penghujung cerita yang lumayan mewatadoskan.
Secara keseluruhan, ya singkat sekali sih saya menceritakannya, tapi itulah rangkum. Ya kalau panjang yang ada malah reaction nantinya, yang kurang camnya aja tuh. Jadi sebenarnya saya sudah pernah membahas film yang serupa, sama seperti film ini menceritakan penculikan terhadap wanita. Terus wanita tersebut diperintahkan untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh si penculik, dan jika tidak dituruti maka korbannya akan dihukum. Lalu di penghujung cerita yang berbalik tuh keadaan, si penculik jadi korbannya. Oke lah, biar saya lebih semangat, silahkan like video ini dan subscribe channel ini juga. Dan sampai jumpa di video lainnya. Dadah.